Hai, ketemu lagi. Kali ini saya mau berbagi mengenai toilet training pada anak balita. Nah, jadi ini adalah masa yang dinanti-nantikan orang tua untuk anak ini pas dari Pampers, karena pada masa ini anak itu sudah lebih besar, sudah lebih dewasa menurut kita. Nah, hal apa aja sih yang perlu diperhatikan? Yang pertama, sebelum saya kasih tahu tips-tipsnya, tapi saya mau kasih tahu dulu persiapan kita sebagai orang tuanya. Yang pertama itu kita harus sabar, karena ini adalah masa yang sulit juga buat kita, dimana kita harus ngajarin hal baru buat mereka, karena selama ini kan mereka biasanya mau pipis mau pup itu tinggal main keluar aja, mereka nggak ngerti itu apa-apa. Dan di sini kita harus kasih tahu bedanya antara pipis dan pup itu apa. Terus di sini udah sabar ngasih taunya, sabar nganterin ke toiletnya, sabar gantiin kalau mereka ngompol, sabar ngebersihnya juga, ya kan? Makanya saya bilang kita harus sabar. Yang kedua, anak itu sudah harus siap. Kapan sih anak itu siap? Setiap anak itu beda-beda. Ada yang umur 1 tahun, ada yang umur 1,5 tahun, ada yang 2 tahun, 2,5 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan ada yang 5 tahun. Jadi setiap anak itu beda-beda, ya. Jadi Bunda bisa kondisikan dan lebih mengetahui kondisi anak Bunda. Kalau anak saya itu waktu itu umurnya 2 tahun 3 bulan dia lepas pampersnya. Nah, sekarang tips yang akan saya bagikan pada masa toilet training ini. Yang pertama adalah siapkan sarananya dulu. Sarananya itu apa? Bisa potipot. Bunda tahu potipot kan? Nanti saya kasih gambarnya deh. Yang kedua, bisa juga nggak pakai potipot. Kayak saya nggak pakai potipot. Saya kasih kayak alas di toilet gitu, jadi tinggal taruh kayak bantalan gitu. Nanti saya juga kasih gambarnya. Nah, Bunda bisa pakai yang seperti itu juga. Yang kedua, yang harus diperhatikan adalah kita harus konsisten. Jadi jangan pernah bolong-bolong. Misalkan hari ini ajarin, besok enggak, ajarin hari ini, besok enggak gitu. Jadi konsisten. Kalau saya waktu itu konsisten selama 2 minggu awal itu selama pagi sampai sore sebelum dia tidur lepas pampers. Nah, kalau saat dia tidur baru pakai pampers. Yang ketiga, Bunda harus kasih kata kunci, kata mujarab lah untuk pipis dan pup itu. Karena kan anak-anak kadang masih belum tahu ya ini pipis atau pup gitu, masih belum tahu ya gitu. Jadi kalian cari kata yang menurut kalian anak itu gampang, tapi jangan yang aneh-aneh. Kalau saya ini maaf ya, bukan mau menjelekkan satu nama, cuman kita kan biasanya bilangnya pup gitu kan, tapi kok dia bilangnya puput gitu. Nah, maaf ya kalau namanya agak mirip, maaf banget, tapi dia taunya itu gitu. Walaupun tetap kita kasih tahu ini namanya pipis, ini namanya pup gitu. Lalu berikutnya adalah jadikan toilet training itu adalah hal yang menyenangkan. Jadi jangan bikin trauma. Jangan sampai dia trauma lah pokoknya. Jangan dimarahin juga gitu. Lalu kemudian yang kelima, kalian bisa kenalkan mereka dengan sarana-sarana yang kita udah siapkan. Kalau yang pakai potipot misalnya, kalian bisa suruh mereka duduk di situ untuk pipis atau pup. Kalau kayak saya, karena saya langsung ke toilet, jadi saya nggak perlu suruh dia nangkring di situ gitu. Sebelum saya lepas dia pampers itu, sebelumnya pada saat dia pakai pampers itu, saya kasih tahu ke dia itu pipis atau pup. Caranya gini, kalau saya waktu itu pada saat dia jongkok ngeden, nah kita bilang kamu pup ya, saya langsung bawa dia ke toilet gitu. Nah, di toilet saya bilang ini namanya pup ya, walaupun masih pakai pampers loh dulu. Nah, pada saat dia lepas pampers itu jadi nggak terlalu susah lagi gitu. Waktu itu dia itu 3 hari dia udah bisa lepas pampers. Nah, ini yang saya bilang kenapa penting yang namanya kesiapan anak, karena waktu itu pertama kali saya coba itu umurnya 2 tahun kurang berapa bulan. Nah, itu nggak siap.
yang ada saya marah-marah, dia juga dimarahin terus, kasihan, trauma. Itu nggak bagus, jangan ditiru. Nah, pada saat saya mau lepasin pampers, sebelumnya saya udah bilang, nanti kamu udah lepas pampers ya, minggu depan lepas pampers ya, gitu. Nanti kasih tahu ya kalau mau pipis mau apa gitu, kasih tahu gitu kan. Nah itu bedanya. Pada saat dia belum siap, itu saya capek, saya marah. Tapi pada saat dia sudah siap, itu nggak makan waktu lama. Lalu yang berikutnya adalah jangan pernah paksa. Jadi kan kalau metode dulu, saya nggak bilang ini salah, ini terserah para bunda. Kalau orang dulu kan suka tuh kayak dia di toilet suruh berdiri atau suruh jongkok gitu, ayo pipis ya, pipis, pipis, pipis gitu kan, dipanggil-panggil. Nah, menurut saya sih ngapain ya kayak gitu, nyape-nyapein gitu kan. Nah, kalau saya dulu awal-awal itu, jadi dia minum 1 jam kemudian saya tanya mau pipis nggak gitu, oh jangan pernah capek nanya ya, makanya saya bilang harus sabar. Nah saya tanya mau pipis nggak setelah 1 jam gitu. Nah kalau misalnya dia makan 2 jam kemudian saya tanya mau pup nggak gitu. Ada yang lebih ekstrim lagi, ada teman saya ekstrim lagi, dia kayak dia tahu hafal nih, jam segini pipis, jam segini pup, jam segini pipis, jam segini pipis gitu. Ada yang lebih ekstrim. Kalau saya nggak se-ekstrim itu, saya nggak sedetail itu. Ada yang bisa begitu. Nah terserah bunda ya caranya seperti apa. Lalu yang berikutnya adalah usahakan itu di siang hari dulu. Di siang hari full memang sudah oke, baru ke malam hari. Tapi sebenarnya bisa juga berbarengan pagi dan malam, tanpa merepotkan kita banget. Kalau saya caranya gini, selama dia siang saya lepas, malam sebelum tidur, kalian harus ingat sebelum tidur kencingin, suruh dia ke toilet dulu, mau pipis dulu gitu. Nah lalu jangan kasih banyak air minum pada saat mau tidur. Nah pagi-pagi saya cek tuh pampersnya, begitu dia bangun saya langsung bawa ke toilet. Nah saya langsung lihat tuh ada isinya nggak gitu. Kalau nggak ya udah berarti setelah 2 minggu saya lepas 100%. Lalu berikutnya adalah jangan pernah lupa kasih pujian. Walaupun itu simple, tapi kalian tetap harus kasih pujian ke mereka, karena anak-anak itu suka dipuji. Kalau dia selesai nih, good, bilang aja good job, hebat, pintar, kamu udah gede ya anak, pokoknya gitu deh, pujian. Terserah kalian mau pujian seperti apa. Oh ya, saya mau ingetin, ini memang terlihat sepele ya, tapi jangan pernah lewatkan. Yang harus benar-benar kalian tanamkan pada kegiatan toilet itu pipis dan pup ya. Itu semua harus dilakukan di toilet. Jangan pernah sekali-sekali kalian ajarin anak kalian untuk pipis atau pup di pinggir jalan. Jangan pernah. Karena kenapa? Itu akan terbawa sampai dia besar ya. Terus kalau ada pertanyaan, terus kalau di mobil gimana? Nah kan kalian punya itu sarana yang potipot yang itu kan. Nah kalian bisa bawa itu, lakukan itu di mobil. Kalau kalian nggak punya potipot, kalian siapin aja tempat yang bisa nampung pipisnya mereka gitu. Dan lebih hebat lagi kalau misalnya dia bilang mau pipis atau mau pup, kalian bawa ke WC umum gitu. Jangan bilang ih ngapain sih jorok. Lebih jorok mana? Lebih jorok ke WC umum atau kalian biarin anak kalian pipis atau pup di pinggir jalan. Lalu yang berikutnya adalah kalau mereka sudah selesai pipis atau pup, jangan pernah lupa untuk cebok. Terutama selesai pipis. Kadang kan banyak udah pipis sudah ya langsung pakai celana. Hey, jangan. Selalu tanamkan cebok, itu perlu dan wajib. Kenapa? Karena itu buat kebersihan mereka juga loh, buat kesehatan mereka loh. Terlihat sepele kan, tapi itu sangat-sangat penting ya. Lalu berikutnya adalah jangan lupa untuk flash. Ajarkan mereka untuk flash atau siram ya. Makanya kenapa saya nggak mau pakai potipot, karena kalau di potipot itu kan kita ngebersihin lagi ya 2 kali kerja. Kalau di toilet itu kan langsung tuh dia pipis, selesai pipis atau pup itu kan dia lihat langsung, kita langsung nge-flash. Nah itu juga kita ngajarin mereka sebenarnya. Tapi saya nggak salahkan kalau kalian mau pakai potipot ya, nggak apa-apa kalau mau pakai potipot. Tapi selalu ingetin itu, jangan lupa cebok, jangan lupa flash.
dan lakukan itu semua di kamar mandi, jangan di luaran. Bagus lagi kalau habis basah gitu kan, cebok gitu, kalian lap, itu lebih bagus lagi, lebih bersih lagi gitu ya. Nah kalau misalnya kayak ngompol gitu ya, jangan langsung dimarahin lah ya, kita tetap harus selalu ingetin, jadi dia nggak ada rasa kayak trauma atau kesel atau apapun itu. Pokoknya jangan bikin itu toilet training ini masa yang paling sulit lah buat mereka. Dan kita sebagai orang tua juga harus siap hadapi kegagalan, karena nggak ada yang langsung diajarin langsung bisa. Mereka kan dalam proses, jadi harus siap kegagalan, siap untuk mencoba lagi gitu ya. Oke deh, itu dulu video saya kali ini mengenai toilet training. Semoga bermanfaat untuk bunda yang saat ini mungkin anaknya dalam masa seperti ini ya, atau buat persiapan para bunda yang anak-anaknya sudah berumur 12 bulan ya. Oke, itu dulu video saya kali ini. Sampai ketemu lagi dengan cerita baru saya, pengalaman baru saya dalam mengurus baby kami. Dah.